Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas penjamin kualitas perangkat lunak yang diambil oleh Bapak Ahmad Sudi, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian black box testing, yang dimana saya akan melakukan pengujian di bagian diagnosis kerusakan HP pada tipe HP Oppo A53. Sebelumnya saya dari kelompok 4. Nah, di sini kan saya sudah membuat tabel pengujiannya. Untuk total tabel pengujiannya di sini ada 46 yang akan saya uji. Cuma di sini saya pisahkan untuk pengujiannya biar dia ada perbedaan pas di menu yang kita uji, biar dia nggak jadi satu dan numpuk, nanti jadinya bingung pas pengujiannya. Nah, untuk itu di sini kita buka terlebih dahulu. Ini adalah bagian dari halaman deteksi kerusakan HP Oppo, diagnosisnya. Dia berbasis web. Nah, untuk yang pertama kan di sini kita ke halaman utama dulu ya, berandanya. Nah, kita klik lah halaman utama ini. Untuk tes case-nya kan kita klik menu halaman utama kan. Untuk hasil yang diharapkannya tuh nanti halamannya tampil. Nah, di sini saya klik terlebih dahulu halaman utama. Nah, ini sudah saya klik dan ini halaman utamanya dia tampil. Lalu setelah itu di sini berarti untuk hasil pengujiannya halaman utama berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Nah, untuk kesimpulannya berarti di sini dia itu tesnya valid. Setelah itu kita melakukan pengujian di menu ciri kerusakan. Untuk tes case-nya kita klik bagian menu ciri kerusakan, lalu hasil yang diharapkannya nanti halaman ciri kerusakannya tampil. Sini saya klik dulu ciri-ciri kerusakan. Nah, halamannya tampil ya di sini. Berarti di sini kita pakai aja halaman ciri kerusakan berhasil nah, untuk hasil pengujian di menu ciri kerusakan ini, untuk hasil pengujiannya menu ciri kerusakannya berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Untuk kesimpulannya berarti dia valid. Selanjutnya kita ke bagian list kerusakan. Untuk tes case-nya kita membuka halaman dari ciri kerusakan. Nah, nanti kita lihat daftar kerusakan itu tampil nggak. Nah, di sini tampil saat ini dia. Dari nomor 1 sampai nomor 33 ini adalah disebut dengan list ciri kerusakan. Berarti dia tampil di sini untuk hasil pengujiannya. Berarti daftar list kerusakan berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Berarti di sini untuk kesimpulannya dia valid. Setelah itu kita melakukan pengujian di detail kerusakan. Jadi untuk tes case nanti kita klik tombol detail kerusakannya. Untuk hasil yang diharapkannya itu detail kerusakannya itu tampil. Nah, detail kerusakannya ini kan ini yang gambar kayak cari nih. Kita klik lah, ini kita random aja ya. Saya sinyal hilang. Nih, detail kerusakannya dia tampil. Berarti dapat disimpulkan untuk detail kerusakan hasil pengujiannya juga dia
valid. Detail kerusakan berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Untuk kesimpulannya berarti di sini dia hasilnya valid. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian pengujian diagnosa kerusakan. Untuk yang pertama kan kita melakukan pengujian untuk nama customer ya. Nanti itu untuk test case-nya kita inputkan dulu nama customer itu. Nah, hasil yang diharapkannya data nama customer itu dapat diterima oleh sistem dan berhasil diinput. Nah, di sini kita kembali halaman utama dan kita pilih diagnosa kerusakan. Nah, di sini kita inputkan nama customer. Misal nama customernya itu adalah Doraemon. Nah, namanya berhasil kita inputkan di sini. Nah, ini saya iniin aja. Nah, sebentar. Nah, di sini gini. Lalu selanjutnya itu berarti di sini itu data nama customer berhasil ditampilkan dan berhasil diinput. Sesuai harapan. Seperti ini. Untuk kesimpulannya dia valid. Lalu selanjutnya ada di bagian brand dan model sistem operasi. Nah, nanti tuh kita bisa test case-nya tuh kita bisa input brand dan model sistem operasi. Nah, hasil yang diharapkan data brand dan model itu bisa diinput dan diterima oleh sistem. Nah, di sini kita inputkan brandnya Oppo A53. Terus itu kita bisa akan inputin dan nampilin. Berarti di sini tuh dia hasilnya brand model sistem operasi berhasil ditampilkan dan berhasil diinput. Dia kan bisa ditampilin dan bisa kita input ya, sesuai dengan harapan. So, berhasil ditampilkan dan berhasil diinput sesuai dengan harapan. Untuk hasilnya berarti di sini kita valid. Nah, selanjutnya di sini kita input nomor ini di sistem operasinya. Nah, nanti itu data emailnya berhasil diinput dan diterima oleh sistem. Nah, ini kita inputkan dulu untuk emailnya, bisa kita random 2006. Nah, di sini kan bisa yang kita inputkan dan tampilin. Berarti di sini tuh kita data email sistem operasi berhasil ditampilkan dan berhasil input.
Nah, input berarti sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya berarti di sini hasilnya itu valid. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pengujian di sistem operasi kan. Nah, untuk test case-nya nanti, dia tuh menampilkan sistem operasi Android. Hasil yang diharapkan sistem operasi Android itu tampil. Nah, yang dimaksud sistem operasi itu di sini ini ya, Android ini. Jadi kan karena kita diagnosisnya tuh HP Android ya, jadi sistem operasinya kita menggunakan hanya di Android. Berarti di sini untuk hasil pengujiannya sistem Android berhasil ditampilkan sesuai harapan. Nah, untuk hasil dari kesimpulannya itu berarti dia pengujiannya itu valid. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian di bagian ciri kerusakan. Jadi untuk tes case-nya nanti itu kita pilih maksimal 3. Kita centang pada bagian ciri kerusakan ini. Ini kan ada ciri kerusakan nih. Nanti kita pilih random aja. Nah, terus itu untuk hasil yang diharapkannya tuh ciri kerusakannya dapat dipilih. Nah, di sini saya akan melakukan pilih random. Misalkan di sini saya pilih aplikasi. Aplikasinya keluar sendiri. Terus itu aplikasinya sangat lambat dan layar mati total. Nah, di sini kita berhasil kan bisa pilih gitu dari ciri dari kerusakannya. Berarti di sini untuk hasil pengujiannya itu ciri kerusakan berhasil dipilih sesuai harapan. Nah, selanjutnya di sini berarti untuk kesimpulannya dia itu hasilnya valid. Selanjutnya di sini kita cek kerusakannya untuk pengujian. Di sini kan ada button tuh cek kerusakan. Nah, untuk test case-nya nanti itu kita klik tombol cek kerusakan ini, button ini. Terus itu hasil diagnosanya itu nanti tampil di bawah. Pas ini kan belum ada tuh diagnosanya, belum tampil. Nah, jadi kita harus melakukan tes dulu, kita cek kerusakan. Kita klik button kerusakan, cek kerusakan. Nah, di sini kan tampil tuh. Berarti untuk hasil pengujiannya itu button cek kerusakannya bisa diklik dan hasil diagnosanya tampil. Nah, selanjutnya berarti untuk kesimpulannya dia itu valid. Karena kan tadi dia melakukan pengujian di cek kerusakannya. Kita klik tombol cek kerusakannya, hasil diagnosa itu tampil nanti. Nah, hasil pengujiannya button cek kerusakannya itu bisa diklik dan hasil diagnosanya tampil. Selanjutnya di sini, nah di sini kita melakukan pengujian pada detail kerusakan kan. Untuk tes case-nya itu tuh harusnya dia tampil tombol detail kerusakannya. Nah, ini tampil kan. Dia dari detail kerusakannya, berarti dapat disimpulkan kalau hasil pengujiannya ini detail kerusakan tampil kerusakan berhasil ditampilkan sesuai harapan. Yang tadi belum sesuai harapan. Nah, berarti untuk kesimpulannya di sini dia valid. Selanjutnya untuk yang terakhir ini kita untuk test case-nya tuh kita klik detail, cek detail ini pada diagnosa kerusakan ini. Nah, hasil yang diharapkannya nanti tuh informasi detailnya itu tampil setelah kita klik detail ini.
Nah, di sini kan saya mau klik detail ini. Nah, dari detail kerusakannya dia tampil kan? Berarti untuk hasil pengujiannya di sini dia valid dan tampil. Berarti informasi di file kerusakan berhasil ditampilkan sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya di sini kesimpulannya itu valid. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian pada menu login. Di sini berarti kita kembali ke halaman utama dulu. Terus itu kita pilih login. Nah, untuk login ini usernya kita untuk pengujiannya kan kita di bagian user dulu tuh. Terus tuh untuk test-case-nya itu kita input nama username-nya. Nah, di sini kan nama username-nya udah terinput tuh. Berarti username-nya hasil yang diharapkannya itu username-nya berhasil diinput. Bentar, hasil yang diharapkan username hasil diinput dan diterima sama sistem. Nah, ini kan kita udah berhasil tuh input. Begitu pula password berhasil diinput dan diterima oleh sistem. Nah, ini kan udah saya input ya. Berarti untuk hasil pengujian username ini username berhasil diinput dan diterima oleh sistem sesuai harapan. Bentar, ini mau aku perbesar dulu. Nah, untuk kesimpulannya dia itu valid. Setelah itu password juga. Untuk password berhasil diinput dan diterima oleh sistem. Jadi dia itu sesuai harapan. Nah, selanjutnya di sini berarti dia kesimpulannya dia valid. Terus itu kita klik button masuk. Nanti itu kita test case-nya kita klik button masuk ini. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu setelah kita berhasil klik bagian button masuk ini, nanti itu dashboard adminnya tampil. Nah, di sini kan ada button masuk ya. Di sini saya klik masuk. Nah, ini tampil button halamannya dashboard admin ini. Ini dashboardnya admin ini, beranda ini. Nah, berarti di sini login hasil pengujiannya login berhasil dan dashboard admin berhasil ditampilkan sesuai harapan. Untuk hasil kesimpulannya berarti di sini dia valid. Selanjutnya kita melakukan pengujian di list customer. Dia itu untuk list customer-nya kan di dashboard admin itu ini kan pengujiannya. Test case-nya tuh tampil menu beranda, kan tadi kita klik menu beranda.
Nah, untuk pengujian dashboard admin ini, kita ngelakuin pengujian di list customer kan. Nah, kita tuh klik menu beranda dulu. Bentar, aku perbesar. Nah, ini kan menu beranda tuh. Nih udah kita klik kan. Nah, ini yang namanya list customer ini. Ini list customer. Nah, itu list customer namanya. Nah, berarti hasil yang diharapkannya kan data customer tampil. Nah, itu tadi kan tampil kan data customernya. Bentar, ini data customernya tampil. Nah, berarti untuk hasil pengujiannya itu data customer berhasil ditampilkan sesuai harapan. Nah, di sini berarti untuk kesimpulannya dia itu valid. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian pada hapus semua data. Jadi nanti itu test case-nya kita klik tombol hapus semua data. Nah, hasil yang diharapkannya itu data customer tuh terhapus. Nah, ini kan ada button kan hapus semua data. Nah, di sini saya akan klik hapus semua data. Lalu saya akan klik OK. Nah, semua data berhasil kita hapus ya. Berarti untuk hasil pengujiannya itu dia sesuai harapan. Data customer berhasil dihapus sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya berarti di sini dia valid. Selanjutnya kita ke bagian kerusakan. Nah, ini adalah bagian kerusakannya. Nah, untuk yang pertama kan kita melakukan pengujian pada sistem operasi. Nah, ini jenis sistem operasinya kan Android. Dia menampilkan sistem operasi Android kan. Nah, terus itu hasil yang diharapkannya itu data kerusakan Android ini tampil. Berarti dia tampil kan data kerusakannya itu. Terus itu untuk list kerusakan juga dia tampil. Ini adalah list kerusakannya. Untuk test case-nya kan kita membuka halaman kerusakan. Ini kan di halaman kerusakan nih. Nah, daftar kerusakannya tampil. Ini dia list kerusakannya. Terus itu ada tambah data kan di sini. Nanti kita klik tombol tambah datanya. Nanti hasil yang diharapkannya itu from tambah datanya itu tampil. Nah, berarti di sini untuk hasil pengujiannya daftar ini di bagian sistem operasi berhasil menampilkan sistem operasi Android. Daftar kerusakan berhasil ditampilkan. Berarti ini daftar kerusakan berhasil ditampilkan sesuai harapan. Lalu untuk kesimpulannya ini berarti dia hasilnya adalah valid. Selanjutnya untuk yang kedua juga sama. Untuk yang kedua dia sama. Ini kita copy aja. Nah, untuk yang kedua tadi kan dia list kerusakan kan, dia membuka halaman kerusakan, daftar kerusakannya tampil. Nah, daftar kerusakannya tuh berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Berarti untuk hasil kesimpulannya itu dia valid. Seperti ini. Untuk tambah data juga kan tadi kita klik dulu nih tambah data. Nah, tambah datanya tampil. Berarti di sini from tambah
data berhasil ditampilkan sesuai harapan. Untuk kesimpulannya di sini dia valid. Selanjutnya di sini kita ke bagian ID kerusakan. Nah, kita inputkan ID kerusakannya. Nanti berarti hasil yang diharapkan itu input ID berhasil, dan data diterima oleh sistem. Nah, kita inputkan ID kerusakannya. Misal ID-nya itu S01. Nah, bisa kan ini kita inputkan, kita bisa input ID ini. Berarti untuk hasil pengujiannya ini ID kerusakan berhasil diinput dan berhasil diterima sistem sesuai harapan. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu berarti dia valid. Terus itu selanjutnya di sini kita inputkan nama kerusakan. Nama kerusakannya misal HP-nya aneh. Nah, HP aneh kan misal nama kerusakannya. Nah, kita kan input nama kerusakannya. Nah, berarti di sini input nama kerusakan berhasil dan data diterima oleh sistem. Jadi nanti pas kita udah simpen tuh datanya diterima oleh sistem. Itu. Selanjutnya di sini hasil pengujiannya berarti nama berhasil diinput dan berhasil diterima sistem sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya di sini berarti dia hasilnya adalah valid. Nah, selanjutnya di sini ada sistem operasi kan. Di sini sistem operasinya ini menampilkan sistem operasi. Nah, sistem operasi Android-nya tampil kan di sini ini. Nah, berarti di sini sistem operasinya berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Nah, untuk kesimpulannya di sini kesimpulannya adalah valid. Lalu selanjutnya, nah di sini kan ada cara mengatasi kan. Di sini misal cara mengatasi HP-nya coba matikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk cara mengatasinya kita inputkan cara mengatasinya. Nah, untuk hasilnya itu, untuk hasil yang diharapkannya itu sistem operasi untuk hasil yang diharapkannya itu data diterima oleh sistem kan? Data diterima oleh sistem dan bisa melakukan input cara mengatasinya. Nah, terus itu hasil pengujiannya itu berarti dia
input cara mengatasi berhasil dan berhasil diterima oleh sistem sesuai harapan. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya itu berarti dia valid. Nah, setelah itu kan kita klik button simpan nih. Ini kan ada button simpan. Nah, untuk button simpan itu kita klik tombol simpan. Nanti itu hasil yang diharapkan data tersimpan. Kita klik nih datanya. Nah, di sini data berhasil disimpan di localhost. Berarti sistem juga berhasil menerima data yang telah kita inputkan. Kita klik OK. Nih tadi ya, yang S01 dia masuk ya datanya. Berarti kan ini data tersimpan tuh ya. Data tersimpan di bagian ini hasil pengujiannya berarti data berhasil disimpan. Lalu untuk kesimpulannya di sini dia adalah valid. Selanjutnya di sini kita klik tombol detailnya. Detail tuh yang ini ya tadi. Nah, hasil yang diharapkan itu detail tampil. Nah, ini kita klik detail. Nah, detailnya tampil kan. Berarti di sini detail kerusakan berhasil ditampilkan sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya berarti di sini dia valid. Nah, terus itu kita coba klik edit. Edit itu yang kayak pensil ini. Nah, harusnya from edit tampil ya. Nah, from editnya tampil ya ini. Berarti di sini untuk from edit ini kita salin aja yang ini biar nggak kelamaan. Sini berarti edit kerusakan berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Nah, untuk hasilnya di sini berarti dia valid. Selanjutnya ini kan ada simpanan kembali. Nah, misal kita edit lah ya, rusak. Nah, gini, kita simpen nih. Nah, berhasil disimpan dia. Nih tadi. Berarti dia edit kerusakan, klik tombol edit, from edit tampil. Dan berhasil edit. Nah, berarti dia berhasil edit juga kan? Berarti edit kerusakannya berhasil ditampilkan dan hasil editnya berhasil. Nah, dan hasil editnya tuh berhasil kan nih? Dia hasil editnya berhasil. Lalu selanjutnya di sini kan simpan dan kembali tadi bisa kan simpan. Nah, klik tombol simpan, datanya diperbaruin kan. Nah, berarti di sini untuk data diperbaruin kan dia bisa tuh tadi kan data berhasil diperbarui sesuai harapan. Nah, berarti untuk kesimpulannya di sini adalah dia valid. Selanjutnya delete. Nah, di sini saya hapus ya, ini bebas lah ya.
Klik tombol delete, data terhapus, nih saya delete. Nah, hilang kan dia datanya, berarti data berhasil dihapus sesuai dengan harapan. Harapan. Nah, di sini untuk kesimpulannya dia itu valid. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada di bagian pengujian ciri kerusakan ini. Nah, ini adalah halaman dari ciri kerusakannya. Nah, untuk sistem operasinya kan dia menampilkan sistem operasi. Nah, di sini kan bisa tuh ya dia. Di sini saya copy aja yang ini. Yang bagian sistem operasi berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Nah, di sini kita klik valid karena dia hasilnya valid. Dia tampil Android. Lalu untuk list ciri kerusakannya juga dia bisa ya, dia tampil. Ini adalah halaman dari list ciri kerusakannya. Nih, ini list ciri kerusakannya. Nah, kita kan buka halaman ciri kerusakan nih ciri kerusakan nih. Terus itu daftar ciri kerusakannya tuh tampil, yaitu ini. Berarti untuk hasil yang diharapkannya itu untuk list ciri kerusakannya sama, daftar list ciri kerusakannya itu tampil sesuai dengan harapan. Oh, ini ada typo. Ini saya copy aja. Daftar ciri kerusakan. Nih, berarti untuk hasilnya di sini dia adalah valid. Lalu selanjutnya kita ke tambah data. Di sini kita tambah data. Nah, di sini kan kita klik tombol tambah data. Nah, from-nya itu tampil. Nah, ini tampil kan from-nya tambah data. Berarti kita samain aja ke ini tadi juga, biar kita nggak terlalu lama. Sini dia tampil. Nah, berarti dia valid. Form tambah data berhasil ditampilkan sesuai harapan. Lalu selanjutnya kita input ID ciri kerusakannya. Kita input kan, misalnya ID ciri kerusakannya tuh Y11. Nah, di sini kita bisa kan inputkan ID ciri kerusakannya. Sini saya copy aja di bagian ini. Di bagian ID ciri kerusakannya. Nah, input ID berhasil dan data diterima oleh sistem nantinya kan. Nah, terus itu berarti di sini juga saya copy biar dia nggak lama. Kita pastekan di sini. ID berhasil diinput dan berhasil diterima oleh sistem. Jadi dia hasilnya sesuai harapan ya. Ini kita klik valid karena hasilnya valid. Lalu kita input ciri kerusakannya tuh. Kita input dulu ciri kerusakannya. Misal ciri kerusakannya itu HP-nya mati total banget. Nah, di sini untuk ciri kerusakannya kita inputkan HP-nya itu bisa mati total, kan? Nah, kita kan untuk tes case itu kita input ciri kerusakannya, udah bisa tuh kan? Nah, nanti tuh harapannya berhasil input ciri kerusakan dan datanya itu diterima oleh sistem. Jadi nanti itu. Nah, untuk hasil pengujiannya itu tuh kan kita untuk yang ciri kerusakannya kan ciri kerusakan berhasil diinput dan diterima oleh sistem sesuai harapan. Nah,
untuk kesimpulan akhirnya, berarti di sini kesimpulannya dia tuh valid. Seperti itu. Selanjutnya, di sini untuk sistem operasinya ada kan? Sistem operasinya Android. Nah, kita copyin aja di bagian sini. Kan dia tampil. Oke, berarti ini hasilnya valid. Ini. Nah, selanjutnya itu kita klik button simpan. Ini kan ada button simpan tuh. Nah, kita klik untuk test case-nya kan. Terus itu untuk hasil yang kita harapkan itu datanya itu tersimpan. Nah, di sini saya klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kita klik OK. Berarti datanya akan tersimpan. Kita copy paste aja dari yang atas. Data berhasil disimpan sesuai harapan. Biar nggak kelamaan. Nah, untuk hasilnya itu adalah valid. Nah, selanjutnya itu kita lihat di sini kan ada di file ini kan ada edit dan delete. Nah, untuk edit ciri kerusakan itu nanti untuk test case-nya itu kita klik tombol edit. Nah, from editnya itu tampil nanti itu kan edit tuh. Nih, misal sinyal hilang nih mau saya edit ya. Berarti dia nanti tuh untuk from editnya seperti ini, kita from edit harusnya seperti ini. Nih, seperti ini. Bentar. Salah copy. Seperti ini. Kita kembali lagi di sini. Nah, sini kan harusnya tuh kita pas klik tombol edit, hasil yang diharapkannya itu from edit tampil dan berhasil edit. Nah, di sini kan tampil tuh from editnya kan. Di sini bisa sinyal hilang. Nih, kita ketikkan random, kita klik simpan. Tuh, dia berhasil diedit ya. Berarti dia edit kerusakannya tuh berhasil ditampilkan dan hasil editnya berhasil. Jadi kesimpulannya dia tuh valid. Valid. Sini. Nah, ini adalah hasilnya valid. Lalu selanjutnya kita klik tombol hapus. Di sini kan ada delete tuh. Nah, hasil yang diharapkan itu harusnya datanya terhapus. Nah, di sini saya lakukan delete. Nah, di sini bisa tombol delete-nya. Berarti di sini datanya berhasil dihapus sesuai dengan harapan. Di sini saya paste dulu. Ini seperti ini. Lalu hasilnya itu adalah valid. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pada bagian basis pengetahuan. Nah, untuk basis pengetahuannya kan di sini untuk yang pertama sistem operasi. Test case-nya itu dia berhasil menampilkan sistem operasi Android. Nah, hasil yang diharapkannya itu data kerusakan Android tampil. Nih, ini kan sistem operasi ada Android nih. Nih, Android. Nah, data kerusakannya juga tampil. Terus tulis basis pengetahuan juga tampil nih dia. Ini adalah list basis pengetahuannya. Berarti dapat disimpulkan kalau ini tuh valid. Nah, ini berhasil ditampilkan. Lalu kesimpulannya dia itu valid. Selanjutnya kita juga bisa melihat list basis pengetahuan kan.
Kita kan buka dulu tuh halaman basis pengetahuannya. Nih, listnya nampil. Daftar basis pengetahuannya itu tampil. Berarti di sini ada typo. Sini daftar basis pengetahuan berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Berarti untuk kesimpulannya di sini dia hasilnya itu adalah valid. Selanjutnya di sini kita lakukan tambah data nih. Kita klik bagian tambah data. Di tambah data ini kan kita klik tombol tambah data tuh, formnya tampil. Kita udah klik kan tadi tambah datanya. Berarti form tambah data berhasil ditampilkan sesuai dengan harapan. Untuk kesimpulannya di sini hasilnya itu adalah valid. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian sistem operasi ini. Sistem operasinya tampil kan ini lagi, tampil Android. Berarti di sini dia berhasil tampil sesuai dengan harapan, hasilnya itu adalah valid. Selanjutnya pada bagian daftar kerusakan. Nih, ini adalah daftar kerusakannya kan. Nanti kita pilih sesuai sama yang kita inputkan tadi. Nah, kita bisa pilih daftar kerusakannya. Daftar kerusakan bisa dipilih harapannya kan. Nih, kita pilih nih daftar kerusakannya. Misalkan kita pilih yang bagian ini S01, HP-nya aneh. Nih, misal HP-nya aneh nih ya, HP-nya aneh. Lalu selanjutnya berarti di sini kita berhasil pilih bagian daftar kerusakan ini. Berarti hasilnya data berhasil dipilih sesuai harapan. Nah, untuk kesimpulannya di sini berarti dia itu valid. Nah, terus itu kita pilih ciri kerusakannya nih. Untuk tes-tesnya sini kita pilih ciri kerusakannya, bebas sih kita mau pilih apa. Misal terkunci permanen, salah pola terus, atau tidak bisa masuk HP gitu kan. Nah, dia tuh harapannya tuh berhasil dipilih kan di sini. Berarti untuk hasil pengujiannya itu data kerusakan data ciri kerusakan dapat berhasil dipilih sesuai harapan, typo. Nih, berarti untuk kesimpulannya hasilnya itu adalah valid. Nah, terus itu di sini ada button simpan kan di sini. Nih, ini adalah button simpan. Nah, untuk tes-tesnya itu kita klik button simpan. Hasil yang diharapkan itu data itu tersimpan gitu. Di sini saya klik simpan. Nah, datanya berhasil disimpan ya di sini. Berarti hasilnya data berhasil disimpan sesuai harapan. Nah, untuk hasilnya di sini adalah valid. Selanjutnya ini ada yang terakhir di bagian delete. Di file ini kan kita delete. Nah, untuk tes-tesnya ini nanti itu kita klik bagian tombol delete. Untuk hasil yang diharapkan itu data dapat terhapus. Nah, kita bisa di sini hapus yang bagian dot loop. Kita klik hapus. Nah, dia kehapus kan? Ini. Kenapa dia kehapusnya tuh? Nah, dia kehapus kan tadi. Nah, kenapa dia tuh hapusnya langsung kayak 3 gitu? Karena tadi tuh pas masukin di
ciri kerusakannya itu tuh sama dia tadi kan pilih dulu itu. Di situ untuk dialek ini berarti dia berhasil. Data berhasil dihapus sesuai harapan. Nah, ini untuk kesimpulannya berarti dia untuk kesimpulannya di sini berarti dia valid. Seperti itu. Mungkin sekian Pak penjelasan dari saya. Untuk keseluruhan hasil pengujian di sini hasilnya itu valid, tidak ada yang invalid karena semuanya sesuai. Nih, semuanya valid. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian whitebox nanti akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Ini saya Anissa Diah dengan NPM 2359201023 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan whitebox testing tentang diagnosa kerusakan dan kerusakan. Baik, langsung saja kita ke diagnosa kerusakan. Pada not 1, struktur logika pertama yang diuji adalah kondisi, yaitu kita masuk ke halaman diagnosa kerusakan, membuka diagnosa PHP. Bisa kita lihat di sini program mengecek apakah ada admin yang sedang login. Karena ini aksesnya bisa diakses oleh customer tanpa login, kondisi bernilai false. Sehingga program melewati fungsi header dan langsung ke dalam halaman diagnosa. Di sini. Bisa kita lihat di sini, masuk ke note 2 dan 3, struktur kontrol yang kita uji secara whitebox adalah perulangan while. Bisa kita lihat di sini hasil MySQL fetch array query. Kode ini berfungsi untuk melakukan iterasi atau looping terhadap seluruh baris data dari tabel gejala yang berjenis Android, lalu mencetaknya ke layar berbentuk checkbox agar bisa dipilih oleh customer. Di sini, kita ke halaman isi data. Kita coba apakah berhasil. Kita isi nama customernya menjadi Kiki, brandnya Oppo, ininya kerusakan, centang. Lalu kita cek kerusakan. Data berhasil dicatat. Bisa kita lihat di note 5 ini berhasil. Lalu pada note 8, customer dapat melihat solusi dari penanganan dengan cara mengklik icon search ini. Di tabel ini kita bisa melihat detailnya. Secara whitebox, kode ini menggunakan tag answer. Kita lihat ini dia kodenya. Dia menginput ID kerusakan. Bisa kita lihat halamannya tampil, berarti menandakan bahwa berhasil. Jika dia not 10, maka menjelaskan bahwa error. Sekarang kita bedah sisi admin, yaitu kerusakan. Bisa dilihat dari note 1 masuk ke halaman kerusakan. Masuk ke kerusakan.
Di sini kita masuk ke daftar kerusakan PHP. Kode PHP di sini mengeksekusikan query SQL dengan fungsi pengurutan case, substring. Lalu Node 2 memvalidasi status koneksi query tersebut. Jika sukses atau berhasil, program masuk ke Node 4 dan menjalankan perulangan while untuk memetakan seluruh baris master data kerusakan ke dalam tabel dashboard admin. Lalu masuk ke Node 5, yaitu tambah data. Membuka, jika berhasil dia akan membuka input kerusakan PHP. Di sini bisa kita lihat kodenya adalah ini. Untuk jalur tambah data, admin mengeklik tombol tambah di Node 5 menuju form input kerusakan PHP. Setelah mengisi form, dia menekan tombol simpan, kode PHP akan menguji kondisi pada Node 10. Jika query sukses dijalankan atau berhasil, maka akan memicu alert JavaScript dan data berhasil masuk ke database. Baik, kita coba. Sini kita tambah ID kerusakan. Kita isi XXXX terlebih dahulu, lalu kita simpan. Maka muncul pop-up localhost data berhasil disimpan. Oke. Kita kembali ke kerusakan. Maka form tambah data telah berhasil. Setelah itu, kita ke detail kerusakan. Node 13, detail kerusakan. Kita pencet detail kerusakan. Jika berhasil, masuk ke halaman detail kerusakan. Jika tidak, error. Di sini berhasil, yang dimana dia memanggil kode ini. Dia menggunakan ID kerusakan untuk membuka halaman detail kerusakan. Bisa kita lihat di sini. Lalu kembali ke kerusakan. Ke Node 17, yaitu edit kerusakan. Dimana jika berhasil akan masuk ke halaman edit kerusakan yang dimana membuka edit kerusakan PHP. Saat edit kerusakan, kode menjalankan bagian ini untuk mengupdate-nya. Pada jalur Node 17, kode program mulai menangkap parameter lewat URL, ID, di sini, lalu load data, mengload data lama ke komponen input from, dan ketika admin mengubah data, menyimpan, maka query update dieksekusi. Lalu di Node 22, whitebox testing memastikan jika variabel result bernilai true, yang dimana akan memunculkan pop-up data berhasil. Bisa kita coba di sini. Sistem nama kerusakan. Sistem operasi rusak dan kamera load. Disimpan. Setelah itu kita ke Node 29, yaitu hapus data. Yang
yang dimana menjalankan kode PHP detail kerusakan. Coba hapus. Cukup up, maka kita oke. Maka data berhasil dihapus. Ini kita coba lagi. Jadi lihat datanya berkurang. Bagaimana cara kerja alur dari hapus data ini? Ketika tombol sampah diklik, kode HTML memanggil fungsi JavaScript onClick creature check delete. Pada note 30, fungsi confirm akan memunculkan jendela dialog konfirmasi. Jika admin mengklik yes, kita coba. Program akan menghapus data secara permanen di database. Jika cancel, program dibatalkan dan data tetap aman. Sini bisa kita lihat, data berhasil terhapus dan tidak error. Baik, sekian saja penjelasan saya tentang white box testing. Saya Giska Aulia Fandi dengan NPM 2359201071. Dalam video ini, saya akan melanjutkan penjelasan hasil white box testing pada modul pengelolaan ciri kerusakan dan basis pengetahuan untuk sistem pakar Oppo A53. Pengujian white box ini fokus pada struktur logika internal kode program, memastikan bahwa setiap percabangan atau decision dan jalur data, yaitu path, berjalan dengan benar sesuai rancangan flowchart. Langsung saja, langkah pertama, ini adalah alur yang menampilkan data gejala atau ciri kerusakan. Pada desain flowchart di layar, alurnya dimulai ketika sistem membaca data dari database dengan filter sistem operasi Android. Jika data tersebut ditemukan, program akan masuk ke jalur perulangan untuk mencetak baris tabel satu persatu sampai datanya habis. Sekarang, kita bedah kode di file gejala PHP. Di sini, jalur logika yang diuji adalah loop coverage pada perintah while variable query, melakukan data dengan kondisi where jenis HP sama dengan Android. Logika intinya dikendalikan oleh fungsi will data MySQL fetch array dalam kurung $hasil. Selama fungsi fetch data ini bernilai true atau datanya masih ada, aliran program dipaksa masuk ke dalam blok kurung kurawal untuk melakukan perulangan eksekusi echo guna menggambar baris tabel HTML. Ketika data habis, kondisinya berubah menjadi false dan perulangan langsung berhenti otomatis. Dan berikutnya adalah hasil eksekusi pada tampilan website Kumapon. Langsung saja kita masuk ke ciri kerusakan. Di sini menampilkan data ID ciri kerusakannya, jenis smartphone, dan detail. Pada tabel ini sesuai dengan data yang ditarik dari database tadi. Lalu langkah berikutnya adalah fitur tambah pada data. Pada flowchart, setelah user mengisi form, terdapat sebuah gerbang keputusan logika. Jika kondisi tombol simpan ditekan bernilai ya atau true, sistem akan mengeksekusi perintah simpan ke database. Jika tidak, maka data tidak akan tersimpan atau error. Di dalam file A input gejala PHP, struktur logika yang kita uji dinamakan decision atau branch coverage pada fungsi if I set post submit. Jika halaman baru dibuka dan user belum menekan tombol, kondisinya bernilai false, sehingga kode di dalam kurung kurawal diabaikan. Namun, jika tombol diklik, kondisinya berubah menjadi true. Aliran program masuk ke dalam untuk membaca variabel input, mengeksekusi SQL insert into gejala. If result bernilai true, sistem memicu eksekusi alert JavaScript sukses. Lalu langsung saja di sini kita coba tambahkan. Saya masukkan ID ciri kerusakan G078.
Dan ciri kerusakannya misal lalu ketika saya tekan simpan, PHP mendeteksi kondisi true. Data langsung tersimpan ke database dan menghasilkan pop-up konfirmasi data berhasil disimpan seperti ini. Selanjutnya, untuk alur edit kerusakan, sistem harus menangkap parameter ID data spesifik terlebih dahulu melalui URL agar proses manipulasi data tidak salah sasaran. Pada file edit gejala PHP, kita melakukan white box testing pada jalur aliran data parameter getID. Sistem mengevaluasi query select secara presisi berdasarkan ID dari URL. Jalur logika ini memastikan data lama ciri kerusakan berhasil ditarik dan disuntikkan secara dinamis ke dalam atribut value pada form input sehingga form otomatis berisi data lama. Sedangkan pada file aksi hapus data, yaitu ada gejala PHP, kodenya mengeksekusi linear statement path atau jalur lurus tanpa percabangan PHP. Program menangkap getID, mengeksekusi instruksi SQL delete, dan langsung menutup jalur menggunakan fungsi header location, gejala PHP, untuk mengembalikan admin ke dalam halaman utama. Kita buka websitenya. Di halaman website, jalurnya dikendalikan oleh fungsi konfirmasi JavaScript. Ketika saya klik icon tempat sampah ini, sistem mengevaluasi fungsi konfirmasi. Jika saya klik, pada PHP tadi akan dieksekusi secara instan dari belakang, maka akan terhapus. Dan untuk mengecek detailnya, seperti ini. Jika ingin mengedit. Nah, seperti ini. Sekarang kita berpindah ke modul kedua, yaitu basis pengetahuan yang menjadi otak dari relasi aturan sistem pakar. Pada desain flowchart, halaman ini berfungsi menampilkan aturan yang menghubungkan kerusakan dengan gejalanya. Logikanya membutuhkan integrasi data dari dua tabel terpisah agar relasi aturan yang muncul valid. Implementasi kodenya dapat kita lihat di file basis pengetahuan PHP. Di sini pengujian struktur menguji SQL Join Evaluation Path. Jalur program menggabungkan tabel basis pengetahuan dengan tabel kerusakan. Evaluasi logis penggabungannya dikunci oleh operator relation on P nama kerusakan. Artinya, data digabungkan hanya jika string nama kerusakan di kedua tabel bernilai identik atau true. Dibatasi dengan filter where P jenis HP sama dengan Android. Hasil evaluasi relasi yang valid ini kemudian di looping untuk dicetak ke layar. Pada tampilan website, pengujian struktural query tadi terbukti sukses menghasilkan tabel relasi aturan yang rapi. Kolom nama kerusakan di sebelah kiri bersanding tepat dengan ciri gejalanya atau ciri kerusakan. Di sebelah kanan, tanpa adanya data yang acak atau error. Lalu, terakhir ini adalah bagian struktur logika yang paling kompleks sekaligus inti dari sistem pakar kita, yaitu proses penginputan aturan basis pengetahuan baru pada flowchart. Logikanya dirancang agar admin cukup memilih satu jenis kerusakan, namun bisa mencetak banyak pilihan gejala sekaligus. Sistem komputer dituntut untuk menghitung secara dinamis jumlah gejala yang dicentang, lalu melakukan perulangan otomatis untuk menyimpan data tersebut satu persatu sampai tuntas. Untuk kodenya, di sini letak pengujian loop coverage tingkat tinggi menggunakan perulangan for di dalam kondisi if. Variabel gejala menangkap data checkbox dalam bentuk array. Jalur kode kemudian mengeksekusi fungsi count gejala untuk menghitung beberapa banyak kotak gejala yang
centang admin, lalu menyimpannya ke dalam variabel jumlah dipilih. Logika intinya diuji pada baris perulangan for. Inisialisasi dimulai dari indeks 0. Aliran program akan terus berputar mengeksekusi perintah scale insert di dalam kurung kurawal ini selama kondisi evaluasi bernilai true. Setiap satu putaran selesai, nilai X otomatis bertambah 1 angka berkat perintah increment X. Selanjutnya, mari kita simulasikan langsung jalur logikanya di website Kumapon ini. Saya pilih satu kerusakan. Lalu saya centang 3 buah gejala sekaligus alias ciri kerusakan. Ketika saya mengklik tombol simpan, fungsi koin gejala di kode PHP tadi otomatis mendeteksi angka 3 sehingga batas atas variabel jumlah pilihan bernilai 3. Aliran kode for dibuktikan akan berjalan berputar di latar belakang tepat sebanyak 3 kali berturut-turut untuk mengekstrak array indeks ke 0, 1, dan 2, lalu menyimpannya sebagai 3 baris data aturan baru di dalam database. Lalu kita juga tidak lupa untuk mengecek fitur hapusnya. Sini kita coba hapus. Maka K1 akan terhapus. Ya, itu tadi pengujian white box untuk ciri kerusakan dan basis pengetahuan. Telah diuji baris demi baris dan terbukti berjalan 100% valid serta sukses menyatu dengan tampilan website nyata. Sekian presentasi pengujian white box testing dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.